Ternyata insentif RT, RW di DKI ini kalau menurut saya kurang. Kenapa Mas kurang? Sebulan RT itu insentif sebulan cuma 2 juta. RW 2,5 juta. Pantasnya 100% kita naikin. Dua kali lipat. Dua kali lipat. Ya. RT 4 juta, RW 5 juta. Saya bilang benar juga Mas. Kita nggak paham selama ini. RT itu rukun tetangga loh. Emang ente pikir yang diurus cuma sedikit? Banyak Bang. Kepalanya banyak lagi. Kepala kan? Iya. Ini di komplek ini RT-nya ada berapa? Kira-kira mungkin 8 nih RT ini. Artinya satu blok ada RT. Yang diurus kan bukan kiri kanan doang. Iya. Depan belakangnya segala macam. Satu RT berapa kakak? Nah, bener juga Mas Pran. RW itu rukun warga. Iya. Lebih luas lagi yang diurus. Betul. Masya Allah, gini hari bahasanya. Setuju nggak? Setuju. Nah, ini Bang Dul, berarti kan nih ngomong-ngomong ke depan nih, tadi kan sempat disinggung pendidikan, kesehatan. Bang Dul ini mau Mas Pram ini udah menggodok nggak program unggulannya apa sih gitu? Oke, artinya begini, saya juga tidak pintar-pintar benar gitu. Tapi dalam ilmu kepemerintahan, apalagi undang-undang pemerintah daerah, itu kita hanya punya 2 urusan sebetulnya. Yang pertama dibilang urusan wajib. Ini urusan wajib, ini urusan dasar kehidupan. Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup. Kemudian ini menjadi urusan yang wajib dilakukan. Iya, Bang. Wajib nih kita pilih. Mana dulu kita mau mulai? Mau sehat dulu atau mau pinter dulu? Oke. Nah, kan artinya kalau sehat kesehatan, kalau mau pinter pendidikan. Ini kan nyangkut nih. Iya. Permasalahan kesehatan di Jakarta apa? Barangkali secara infrastruktur Jakarta nggak masalah. Iya. Tenaga medis memenuhi kriteria. Kemarin saya minta maaf, kita di tes kesehatan di Rumah Sakit RSUD Tarakan itu Pemda punya. Kualitas rumah sakit standar internasional. Udah top lah ya. Wow, peralatannya lengkap segala macam. Dokter-dokternya juga luar biasa. Profesor beberapa. Itu kan menjadi tolak ukur kan. Iya. Orang kalau berpikir RSUD, pasti primitif. Iya kan? Iya kan? Minim nih pelayanan. Minim pelayanan kan. Enggak semua. Tapi Pasar Minggu RSUD cakep. Nah, makanya Pasar Minggu belum A tuh. Tarakan udah kelas A. Berarti di atas Pasar Minggu. Oh, di atas Pasar Minggu ya? Nah, itu yang harus disosialisasi kepada masyarakat. Apalagi semua rumah sakit RSUD Jakarta. Di Jakarta ini semua bisa dirujuk. Bisa merujuk ke sini. Maaf, Tangerang bisa berobat di sini, Bekasi bisa ke sini, Depok bisa kemari. Itu yang mesti dipaham. 1, kesehatan penting. Iya. Tentu yang pertama infrastruktur dulu. Infrastruktur Jakarta bukan sempurna, lengkap. Tinggal kita naikin upgrade. Maaf, dulu mesin ronsennya masih tahun sekian. Nggak bisa Pak, sekarang udah begitu. Oke, ganti untuk memenuhi itu. Iya. Pak, alhamdulillah kalau Tarakan tuh yang saya dengar kemarin sudah hampir 400 tempat tidur. Itu cukup daya tampung. Saya tanya kemarin, isolasi gimana? Udah Pak, kita siap Pak. Saya tanya, iseng-iseng saya tanya. Ini kita, ya maaf, mudah-mudahan tidak terjadi. Sekarang virus cacar monyet terjadi nih. Siap nggak? Siap Pak. Kita sudah siap untuk mempersiapkan ruang-ruang isolasi. Karena dulu pengalaman COVID kan. Iya, COVID. Nah artinya begitu. Kemudian kita bicara pendidikan. Nah pertanyaan kamu, prioritas mana? Nggak bisa yang di mana prioritas. Harus berjalan. Wajib ini adalah dasar. Jalan bersama nih. Harus jalan bersama. Tinggal persentasenya yang mana. Oke. Itu kebijakan pimpinan. Oh nggak bisa. Pendidikan, PPDB. Nah ini kan yang selalu masalah. Iya. Pendaftaran murid baru kan masalah. Tapi sebetulnya dibanding Banten, DKI itu tidak semasalah daerah yang lain. Karena infrastrukturnya sudah ada, sudah cukup. Cuman belum banyak. Nggak kompleks lagi. PPDB ini kan problematiknya adalah jumlah sekolah negeri kurang dibanding siswanya. Misal gini lulusan SD 18.000. Iya. Mau masuk SMP cuma bisa nampung 8.000. Minusnya banyak tuh. Sisanya 10.000. Iya. Ini kemana? Kan harus ke swasta. Betul. Daya tampung negeri nggak buat.
Jadi yang pertama harus dilakukan adalah, walaupun ini nggak bisa dalam waktu mepet pendek terus tiba-tiba simsalabim, nggak bisa begitu. Kita harus membangun atau menambah jumlah sekolah untuk mengurangi selisih ini. Iya, Bang. Ya kan? Berarti sekolah negeri harus diperbanyak. Kemarin ada yang nanya, Bang, terus gimana kalau lahan? Kalau nggak ada lahan, loh kita bisa naik ke atas. Artinya itu perlu. Kalau nggak selesai nih. Satu. Kedua bisa dibikin skim misalnya begini. Anak-anak kita yang mempunyai nilai kriteria yang memang bagus untuk dapat beasiswa, dia sekolah di swasta tapi dengan beasiswa Pemda. Boleh. Pemda DKI fasilitasi. Boleh. Dia sekolah di swasta dibantu dengan anggaran Pemda. Boleh. Kota Tangerang melakukan hal itu. Tangerang Selatan melakukan hal itu. Artinya ada pemerintah daerah yang boleh melakukan kebijakan itu. Sekarang DKI udah ada kayak gitu, Bang? Udah ada belum? Itu harus saya pelajari. Tapi artinya sistem PBDB masalahnya di situ. Karena itu dibikinlah sistem zonasi, afirmasi, prestasi. Sebetulnya kan untuk menyeleksi yang 8.000 ini. Karena luber untuk masuk karena di luber negerinya. untuk masuknya misalnya itu. Nah, jadi itu tadi. Oke, kamu tanya misal lingkungan hidup ini kita tanya. Jakarta ini perlu hutan atau enggak? Misalnya, kenapa dibikin ruang terbuka hijau? Itu kan untuk, ya kalau sekarang barangkali maaf nih, bukan kita ngeduluin. Ini kan memang terjadi anomali cuaca. Dalam arti kata mungkin saja semalam hujan, kita juga bingung. Ini lagi panas-panas, tiba-tiba hujan. Ini memang ekstrim, lagi climate change nih kan. Nah ini sebetulnya momen kita untuk melakukan apa? Mau benahi banjir atau menambah tata ruang. Inilah momennya. Nah, cuman semua tuh nggak bisa sebulan 2 bulan, nggak mungkin. Nyambung yang tadi 12 Harus tahun. nyambung, harus nyambung semua. Nah, itulah yang dibilang RPJMD, artinya rencana pembangunan jangka menengah, RPJMN jangka panjang. Itu semua tercatat. Itu semua tercatat di Badan Perencanaan Nasional atau Bapeda daerah. Jadi besok kita Bapeda saya tanya, apa rencana program? Dia presentasi ini Pak, ini Pak, ini Pak. Oke, ini target berapa persen yang mau dicapai? Sekian. Titik awalnya di mana? Oke, apa kendalanya? Lahan Pak. Oke, solusinya bagaimana? Sebetulnya bukan simpel. Cuman harus sosialisasi. Jadi kita, maaf deh, jangan ngebayang jadi pimpinan daerah itu mau dilayani. Enggak, kita mesti ngelayani. Nah kalau perkara ngelayani, Nisidul nomor 1. Siap lah tuh ya. Iya siap. Gue tiap hari Sabtu Minggu jualan nasi uduk di sini. Gue ngelayanin tamu. Oh gitu ya, di warung Sidul. Lihat gue orang kaget. Abang gila, maaf. Dia bilang terkenal, sutradara, bintang film, gubernur. Tetap aja gue angkatin nasi goreng. Gitu ya. Ya udah begitu, habit kita memang begitu. Nggak kita bikin-bikin. Malah interaksinya lebih cair gitu. Malah lebih cair. Sekarang ini malah makin banyak tamu gue. Bukan apa yang ngedukung. Pak, pokoknya kita dukung. Lo jangan kampanye, nggak boleh, belum waktunya. Bang, tapi yang kira-kira populis lah gitu. Bisa langsung nyentuh ke akar rumput tingkat RT RW gitu misalnya. Ada nggak itu yang udah Abang siapin? Kemarin Mas Pram. Nah ini smart seorang Pramono Anung. Mas Pramono nih. Bang, ini tidak semua di Jakarta ini RT RW-nya ada CCTV. Perlu nggak Bang? Loh, Jakarta ini smart city loh. Oh ternyata smart city ini hanya di main street. CCTV di jalan raya. Oke. Kalau laporan itu kan, laporan polisi kan live tuh kadang-kadang TV. Hari ini macet sini-sini. Kampungnya nggak ada. Ini kita mesti nih. Wah, bener Bang. Ini mengurangi keselamatan, mengurangi keamanan, meningkatkan aware masyarakat di daerah itu. Saya setuju. Karena yang namanya smart city itu harusnya bukan hanya di sentral, tapi harus ada dari pinggir ke tengah gitu. Itu konsepnya gimana tuh Bang nanti? Oh ya Pak, pemasangannya CCTV. Sampai di tingkat RT. Terkoneksinya? Oh, itu kan langsung sistem semua. Tentu nanti per wilayah kan. Tentu harus ada sentral. Ya maaf, Jakarta ini kan terbagi dari 6 wilayah. 5 di di Kota Madia, 1 di Pulau Seribu kan namanya kan. Arti tentu nanti wilayah selatan harus ada sentralnya. Karena nggak mungkin wilayah selatan bisa mengcover timur untuk apa?
Iya. Jadi semua begitu. Nanti kita rapat koordinasi. Oke, selatan bagaimana situasi keamanan segala macam. Mereka report semua segala macam. Itu sudah harus dilakukan. Iya. Apakah sanggup? Sanggup. Kedua dia ngomong, Mas, inilah yang Pramono Anung gitu. Apa lagi nih? Ternyata insentif RT, RW di DKI ini kalau menurut saya kurang. Kenapa Mas kurang? Sebulan RT itu insentif sebulan cuma 2 juta. RW 2,5 juta. Pantasnya 100% kita naikin. Dua kali lipat. Dua kali lipat. Ya. RT 4 juta, RW 5 juta. Saya bilang benar juga Mas. Kita nggak paham selama ini. RT itu rukun tetangga loh. Emang ente pikir yang diurus cuma sedikit? Banyak Bang. Kepalanya banyak lagi. Kepala kan? Iya. Ini di komplek ini RT-nya ada berapa? Kira-kira mungkin 8 nih RT ini. Artinya satu blok ada RT. Yang diuruskan bukan kiri kanan doang. Iya. Depan belakangnya segala macam. Satu RT berapa kakak? Nah, iya kan? bener juga Mas Pran. RW itu rukun warga. Iya. Lebih luas lagi yang diurus. Betul. Masya Allah, gini hari bahasanya. Setuju nggak? Setuju. Hitunglah. Sebulan paling ya kalau dinaikin menjadi 100% cuma 135 M. Naiknya masih nutup lah ya. Bukan nutup lagi kan Aman Jakarta masih cuma ya. 85 T. Iya. Bisa gitu. Hasil ini apa yang kita dikit? Wah, yang namanya sosial itu kan lebih mahal daripada ekonomi. Ekonomi kita penting, tapi kalau kampung rusuh, Iya. maling banyak, bullying segala macam, anak-anak kita nggak aman kalau main. Tawuran Sekarang loh. kita lihatlah setiap blok di komplek pasti ada CCTV, Iya. tapi itu kan sendiri-sendiri, Iya. nggak ada controlling. Nah artinya dengan sistem ini pasti akan merekrut dalam tanda kutip walaupun ini elektronik, tapi pasti harus ada operator. Iya. Pasti merekrut anak-anak untuk bekerja, pasti. Sama tawuran kali ya Bang. Ya, Itu salah satu artinya ya. itu kan yang harus kita pantau juga kan. Iya. Kita lihatlah tawuran kita maaf. Di beberapa Daerah wilayah. Basura itu Iya. ribut di jalan. Hampir segala setiap weekend macam. Bang ada aja tuh. Nah, udah kayak habit gitu. Itu kalau menurut aku, makanya saya bilang Pak Gub izin. Kalau saya ingin sekali bikin balai rakyat. Apa itu Mas? Mas, Jakarta dulu yang saya tahu setiap kecamatan itu ada balai rakyat. Itulah tempat anak-anak kita berkreasi. Dia berlatih olahraga, dia berkesenian, di situ ada PKK, di situ ada workshop, di situ ada. Sekarang itu balai rakyat udah nggak ada. Positif jadi kegiatan Sangat ya. positif. Ngeri Bu, ngasa golok. Bener, Iya. bener. Itu yang mengerikan kan. Iya. Karena apa? Ya menurut saya nggak ada tempat berekspresi. Dia nggak bisa menyalurkan hobinya. Dia nggak bisa. Maaf, kita masih punya lapangan bola, tapi kan lapangan bola di tempat-tempat yang. Tapi mana mungkin kita bikin misalnya di setiap kecamatan atau ada lapangan bola. Iya. Maaf, Kabupaten Tangerang setiap kecamatan ada stadion mini. Karena lahannya. Karena lahan masih ada. Iya. Kita kan nggak punya. Nah, ini kan harus ada solusi. Gimana nih anak-anak punya kreasi? Untung alhamdulillah ada futsal. Tapi futsal itu kan bukan seperti bola yang ini, tapi minimal ada penyaluran. Iya. Nah, kemarin saya ngobrol gimana anak-anak bola. Iya bang, ya maaf, bukan sombong. Saya dulu punya SSB Sidul namanya. Iya pada dulu tuh ya, SSB Ya, Sidul. bahkan kita nyewa lapangan Kuningan. SSB Sidul, walaupun 2 tahun hidup ngap-ngapan. Ya maaf, bukan apa ya. SSB itu jangan kita berpikir Untung. Enggak. Iya. Walaupun iuran nggak nutup ya. Enggak nutup. Banyak nyewa lapangan. Makanya kemarin Iya. ada yang bilang, Bang, JIS digratisin. Lah, lo jangan janji bohong sama orang deh. Nggak mungkin lah JIS digratisin. Udahlah, Iya, kita benar. kampanye yang benar-benar aja lah. Nggak Yang usah konkret lah ya. Yang konkret aja. Nah, artinya apa? SSB ada, tapi kompetisi nggak ada. Bagaimana nih dari 10 ke 12, 12 ke 14, 14 ke 16, 16 ke... Kemudian bagaimana dia bisa masuk ke kelas atas? Kalau nggak ada kompetisi, nggak bisa. Ini harus ada suratin, mesti gerak lagi. Dulu ada Piala Suratin tuh Bang. Dulu ada, Iya, sekarang tuh. kan ya maaf ada, tapi saya nggak mau nyebut produk. Tapi kan maaf, ada perusahaan susu bikin kompetisi. Iya. Tapi bukan menjadi kalender kegiatan. Zaman dulu kalender kegiatan, termasuk ya minta maaf.
Saya pernah disuratin DKI waktu saya zaman kecil. Saya kan dulu di SSB-nya di ini apa MBFA di lapangan Banteng. Latihan tuh Bang. Iya, termasuk pelatihnya Iswadi Idris. Bekas main timnas tuh ya, Iswadi Idris. Iswadi Idris. Angkatan saya dulu Wahyu Tanoto, Budi Tanoto. Coba kalau ketemu dia, tanya sama dia. Umur berapa tuh Bang Suratin? 11 deh. Kira-kira Belasan lah ya. 11 deh. Sebetulnya Dik, dulu saya tuh cita-cita saya main bola, bukan jadi bintang film. Bintang film tuh nggak kebayang, karena bapak juga ngelarang anaknya jadi artis. Karena tahun 60, tahun 70, film nggak ada. Yang namanya seniman main panggung semua. Nah pemain panggung dulu latihan tiap tahun mainnya setahun sekali. Makanya kita yang namanya makan sepiring berlima tiap hari itu. Zaman Serius. itu, iya. Zaman kecil. Serius. Udah kayak anak kucing kita kalau makan. Makanya sampai saya selalu nggak pernah lupa itu ada yang namanya roti gambang. Tahu nggak roti gambang? Iya, Roti gambang segede gini nih. Coklat, warnanya coklat. Belah-belah dah tuh. Wah, bukan belah-belah. Langsung. Ini habis seminggu. Oh, seminggu. Kita potek, makan, taruh di lemari. Besok keluar potek, makan, taruh. Nggak sanggup belinya. Nah, jadi artinya itulah zaman kecil gitu kan. Mungkin itu nuansa lama. Apa nggak bisa diterapkan sekarang? Loh, buktinya gue berhasil dari produk itu. Iya. Kenapa tidak? Apa salah kalau kita bikin balai rakyat? Enggak. Anak-anak bisa kreasi di situ. Yang hobi-hobi kelahi biar Semua latihan, bisa, latihan segala silat macam. gitu Betul. ya Bang. Maaf, posyandu. Bisa juga di situ. Bisa silat, bisa karate, bisa judo, bisa voli, bisa basket, bisa. Semua bisa. Tinggal ngatur jadwal. Perkelurahan tuh. Per kelurahan. Kalau bisa per kelurahan. Kalau memang kita bikin per kecamatan, kita lihat lahan juga. Tapi itu wajib hukumnya. Wajib saya. Oke Bang.